Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Sebagaimana para pemerhati setia sekalian sudah maklumi bahwasanya kita masih berada di padang mahsyar. Perjalanan manusia yang sedang kita bahas yaitu di saat mereka sedang di padang mahsyar. Dan lebih spesifik lagi yaitu di saat bergulirnya hisab, penghitungan amalan, di saat digelarnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada hamba tentang kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka amalkan semasa mereka di dunia, tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada mereka. Demikian juga tentang janji serta perjanjian akad yang pernah mereka lakukan semasa di dunia, dan tentang pendengaran, penglihatan dan hati, semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu semua, dari 5 garis besar apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang akan Allah Subhanahu wa taala perhitungkan, yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab dari amalan seorang hamba, yaitu salatnya. Ya, salat seorang hamba. Jika baik hasil perhitungan salat seorang hamba, hisab seorang hamba, maka faqad najah, maka dia akan selamat. Faqad aflaha wa najah, dia sukses, dia akan selamat jika salatnya baik. Apabila tidak, jika ternyata salatnya ada masalah, faqad khaba wa khasir, dia akan merugi dan tak akan beruntung. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika pada salatnya ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang,
Makanya Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat, coba kalian lihat ke salat-salat sunnahnya. Jika ternyata ada salat-salat sunnahnya, maka salat-salat sunnahnya inilah yang akan menyempurnakan kekurangan salat wajibnya. Jika sempurna sudah, maka dia akan aflaha wa najah. Maka dia akan sukses. Dia akan selamat. Namun jika ternyata salatnya kurang dan dilihat puasa-puasa sunnahnya juga tidak ada, atau tidak cukup untuk menyempurnakan salatnya, berarti orang ini faqad khaba wa khasira. Dia akan rugi dan tidak akan pernah beruntung. Inilah dahsyatnya urgensi salat dalam agama Islam. Sebagaimana yang para pemirsa sudah ketahui sendiri, yang sudah dimaklumi bahwasanya para ulama tidak ada memperselisihkan tentang kafir dan tidak kafirnya seorang meninggalkan satu amalan melainkan salat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagian ulama mengatakan dia meninggalkan satu kali salat saja kufur murtad, walaupun sebagian lagi tidak. Tapi kan kalau kita lihat tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan orang yang membunuh. Tidak ada seorang alim pun yang mengkafirkan orang yang minum khamr. Walaupun berkali-kali, walaupun dia sudah menjadi pencandu khamr, walaupun dia sudah pencandu sabu-sabu atau narkoba yang lainnya, tak ada seorang pun yang mengatakan mereka kafir. Seorang pembunuh, mungkin dia telah membunuh 2, 3, 4 atau mungkin puluhan, tapi tak seorang alim pun yang mengatakan dia kafir. Tentunya selama dia bukan menghalalkan yang haram. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan seorang penzina, walaupun dia berzina berkali-kali, bahkan orang tua sekalipun yang berzina, yang kata Rasulullah SAW, salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Di antaranya seorang syekhuz zani, yaitu orang tua yang penzina, tua penzina. Anak muda berzina, ya dia gejolak syahwatnya masih bergelora. Orang tua apa yang diandalkan? Namun masih saja penzina. Ya, dosa besar luar biasa, ikhwah. Namun tak ada seorang pun ulama mengatakan dia kafir. Tapi sholat, banyak para ulama yang mengkafirkan. Ya, banyak para ulama mengkafirkan. Walaupun memang yang tak sholat sama sekali, yang tak pernah sholat sama sekali, walaupun dia dengan meyakini sholat itu wajib, tapi memang tak pernah sholat sama sekali, la faridatan wala nafilatan, tidak juga faridah yang wajib, walaupun dan juga tidak yang sunnah, maka sepakat para ulama akan kufurnya dia, murtadnya dia. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu as-salah, salat. Oleh karena itu mari di sini saya himbau kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada yang mendengar suara saya ini, jangan sia-siakan salat Anda, jangan sia-siakan, karena itu merupakan nasib Anda nanti di hari kiamat. Anda sia-siakan dia, maka Anda akan tersia-siakan nanti di hari kiamat dengan terjebloskan ke dalam api neraka jahanam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu anwa'ul hisab, jenis-jenis hisab. Ternyata dalam menghisab, menghitung, menginterogasi, mempertanyakan amalan-amalan ataupun apa saja yang telah kita pelajari, ya yang 5 tersebut, menghisapnya seperti yang kita katakan kekufuran, kesyirikan, kemudian amalan di dunia, nikmat yang telah diberikan, kemudian
akad dan perjanjian yang telah disepakati, demikian juga pendengaran, penglihatan dan hati itu kan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknis penghisapan ini ikhwah, ya, jenis-jenis teknisnya, terkait dengan teknisnya ada beberapa jenis, ada beberapa cara, ada beberapa bentuk. Ya, ada beberapa bentuk. Yatafawatu hisab al-ibad, bahwasanya hisabnya seorang hamba. Ingat ikhwah, bahwasanya yang dimaksud hisab adalah perhitungan tentang amalan seorang hamba. Yatafawatu hisabil ibad, bahwasanya hisab seorang hamba itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatannya. Ya, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang top, ada yang grade, misalnya begitu. Fa ba'dul ibadi yakunu hisabuhu ma'asira. Di antara para hamba itu ada yang dia itu proses penghisapan itu sangat rumit. Rumit, teliti, detail luar biasa. Haula'i humul kafaratul mujrimun. Hisab seperti ini yang sangat detail, interogasinya sangat detail. Ikhwah, kalau Anda pernah hadir di majelis pengadilan, di mahkamah pengadilan, ketika seorang hakim sedang memutuskan sebuah hukuman, vonis hukuman terhadap seorang terdakwa, kita lihat bagaimana ada penuntut umum itu kan ditanya secara sangat detail. Ikhwah, ketahuilah bahwasanya di hari akhirat lebih detail lagi. Inilah hisaban asiro. Yang akan diperlakukan seperti ini adalah orang-orang kafir, para penjahat mujrim. Alladzina asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yaitu mereka yang telah mensekutukan Allah yang tidak ada dasarnya bagi mereka. Apa dasar mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mensekutukan Allah merupakan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau letakkan, engkau buatkan, engkau wujudkan sekutu bagi Allah, padahal yang menciptakan kalian itu Allah, bukan sekutu itu. Bukan berhala, bukan manusia. Bukan berhala yang kalian sembah, bukan pohon yang kalian sembah, bukan batu yang kalian sembah, bukan jin, malaikat ataupun nabi yang kalian sembah, bukan. Tapi Allah. Kenapa kalian samakan posisi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian tahu bahwasanya yang menciptakan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling marah Allah masalah mensekutukannya. Allah yang menyediakan fasilitas untuk kita semua. Setiap butiran unsur oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang selain Allah sedikit pun tidak memberikan kalian apapun. Sedikit pun. La yamlikuna min kitmir. Mereka bahkan tak memiliki walaupun hanya setipis kulit ari yang ada yang meliputi biji kurma. Begitu tipisnya. Mereka tak punya dikit pun. Sementara Allah yang punya segalanya. Allah yang telah memberikan kalian segalanya. Terus mengapa kalian mensekutukan Allah? Makanya sangat marah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mensekutukannya. Inilah orang-orang yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat detail, dengan hisab yang sangat teliti. Kemudian watamarradu ala syar'illah, dan mereka yang durhaka, membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabur rusula, mereka yang telah mendustakan para utusan-utusan Allah. Wa ba'du usatil muwahhidin qad yatulu hisabuhum wa ya'siru bisababi kathratiz dzunubi wa 'idhamiha. Dan juga akan diberlakukan hisab yang rumit ini terhadap orang-orang muslim,
terhadap orang-orang muwahhidin, terhadap orang-orang mukmin, ya, yang banyak melakukan dosa, yang banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya dosa mereka dan banyaknya dosa-dosa besar yang mereka lakukan, akhirnya dia mendapatkan hisaban asira. Mereka mendapatkan hisab yang rumit. Itu yang pertama. Hisaban asira, hisab yang rumit, yang detail, interogasi yang sangat detail, teliti, sampai sedetail-detailnya. Ini hisaban asira, hisab yang sangat rumit. Wa ba'dul ibadi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Di samping ada hamba Allah yang dihisab dengan hisab yang sangat rumit, yang sangat sulit, lawannya ada hamba-hamba Allah itu yang tak dihisab sama sekali. Ya, sama sekali tak dihisab. Allah masukkan begitu saja dia dalam surga, tanpa ditanya-tanya, tanpa diinterogasi, tanpa ada penimbangan amalan, tak ada. Langsung kalian masuk langsung ke surga. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Dzalikal fauzul azim. Ini merupakan kesuksesan yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Wa hum fi'atun qalilatun. Mereka itu hanya sedikit jumlahnya. La yatajawazuna sab'ina alfan. Tak lebih daripada 70.000 orang. Ikhwah, manusia sejak Nabi Adam sampai terjadi hari kiamat ini puluhan miliar. Jangan-jangan nanti sampai pada hitungan triliun. Namun ternyata mereka yang mendapat kemuliaan masuk surga dengan tanpa hisab, la hisaba wala azab, tidak dihisab, tidak diazab, ini hanya sedikit. 70.000 orang. Berapa persen dari seluruhnya? Luar biasa. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannah min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wala adab. Rasulullah mengatakan, Allah telah menjanjikan kepadaku bahwasanya dia akan masukkan dari kalangan umatku 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 orang. Kemudian ya, ma'a kulli alfin sab'una alfan. Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Jadi setelah 70.000, ya, bersama 70.000 orang ini, setiap 1.000 orang bersamanya ada 70.000 orang lagi. Berarti kalau 70.000 dibagi 1.000, 70. Setiap satu orang dari 70 orang ini dia membawa 70.000 orang lagi. Berarti 70.000 dikalikan 70. Berapa itu? Ya, 70.000 dikalikan 70. Kemudian ditambah 70.000. Ya, 70.000 tambah 70.000 kali 70. Itulah ikhwah yang masuk surga dengan tanpa adab wala hisab. Namun ikhwah, wa hasayat min hasayatihi, ditambah lagi dengan beberapa genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Ini dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa hitung sendiri ya. 70.000 tambah 70 kali 70.000. Jadi 70 kali 70.000 dalam kurung. Nah, 70.000 kali 70.000 kali 70 dalam kurung, hasilnya tambahkan dengan 70.000. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, wa hum saffatu min hadhil ummah. Mereka inilah intisari. Insyaallah apa ya? Ini merupakan orang-orang terhebat dari kalangan umat ini, intisarinya. Ibaratnya ikhwah, kalau santan, ya, santan pertama kali kita peras, ya, yang pertama sekali itulah sari-sarinya. Sisanya tuh ya tidak seperti ini, maksudnya bukan berarti ampas ya. Sisanya santan yang lain itu setelah yang keberapa kalinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wahum saffatuha min hadhil ummah. Mereka adalah merupakan unggulan-unggulan, ya. Unggulan-unggulan dari umat ini. Wa qimamus syamikhatun fil imani wat tuqa was salah wal jihad. Mereka merupakan orang-orang yang berada di puncak keimanan, puncak ketakwaan dan puncak kesolehan dan jihad. Wa sayati dzikruhum was sifatuhum indal hadisi an ahlil jannah. Tentang mereka dan karakter-karakter mereka, sifat-sifat mereka sampai mereka berada di puncak yang paling istimewa, top on top gitu. Ya. Yang grade-nya paling tinggi. Kenapa mereka sampai seperti itu? Apa yang mereka amalkan? Bagaimana karakter mereka? Bagaimana karakteristik mereka sampai mereka mencapai derajat yang sangat tinggi dari seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu akan kita bahas, kata penulis, di hadis yang menceritakan tentang penduduk surga. Itu yang kedua. Saya ulangi bahwasanya ada hamba Allah itu yang mendapat hisaban asiro, hisab yang rumit, pelik, teliti, interogasi yang luar biasa. Dah. Kebalikannya ada yang tak dihisab sama sekali. Sama sekali nggak dihisab, langsung suruh masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga ada yang di tengah-tengah tuh ikhwah. Ya. Ada yang di tengah-tengah. Dia dihisab, tapi tidak dihisab yang sulit. Dan juga tidak termasuk orang yang tidak dihisab. Jadi dia tetap dihisab, tapi tak dihisab dengan hisab yang sulit. Dan juga dia tidak termasuk orang yang tidak dihisab. Wa ba'dul ibadi yuhasibuna hisaban yasira. Sebagian hamba ada yang dihisab juga, tapi hisabnya dipermudah. Ya. Hisabnya dipermudah. Allahumma ja'alna minal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Wa haula'i la yunaqashuna al-hisab. Mereka tak begitu diperdebatkan, bahkan tak diperdebatkan hisab mereka. Kemudian ay la yudaqqiqu wa la yuhaqqiqu ma'hum. Tidak dirinci, tidak didetail, tidak diteliti seteliti-telitinya dalam menghisab amalan mereka. Wa inna ma tu'radu 'alaihim dzunubahum. Hanya saja mereka ditunjukkan amal dosa mereka. Ini dosa yang telah kalian lakukan. Nih pelanggaran-pelanggaran yang telah kalian lakukan. Ini yang haram-haram yang telah kalian lakukan semasa di dunia. Allah menunjukkan dosa-dosa mereka. Summa yatajawazu lahumun anha. Lantas Allah maafkan. Ya, Allah maafkan. Jadi di sini ikhwah, hisab yasira, hisab yang mudah, hanya sekedar menunjukkan dosa-dosa.
Ikhwah, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memampangkan kepada kita dosa-dosa kita, keharaman-keharaman yang telah kita lakukan, syariat yang telah kita langgar. Ini saja sudah merupakan buat jantung melompat mungkin dari dada kita. Ini di akhirat ceritanya, bukan di dunia. Itu saja membuat jantung kita melompat. Nggak ada harapan. Bakal masuk neraka lah ini. Demikian ikhwah. Hilang harapan. Tapi ternyata Allah mudahkan. Hanya sekedar ditunjukkan. Allah nggak tanyakan kenapa ini, mengapa kamu lakukan, kok bisa kamu lakukan, apakah kamu tidak tahu, begini dan begitu. Ditanya. Coba bayangkan satu perbuatan kalau ditanya kenapa kamu lakukan, di mana kamu lakukan, apa alasan melakukan, apa kamu nggak tahu tentang ilmu ini. Ikhwah, itu satu masih. Gimana dengan yang lain-lain? Berapa puluh juta amalan perbuatan yang telah kita lakukan semasa di dunia. Didetail satu persatu, habislah ikhwah. Mereka yang dihisab dengan hisab yang sangat detail, habis satu amalan saja berapa pertanyaan nanti untuk satu perbuatan yang kita lakukan. Apalagi dosa yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Allah musta'an. Demikian ikhwah. Itu satu amalan. Demikian. Tapi mereka yang mendapat hisab yang mudah, Allah hanya tunjukkan saja. Ya, Allah hanya tunjukkan saja. Kemudian ya sudah. Kami maafkan dosa-dosamu. Dan silahkan masuk surga. Demikian. Jadi dia ada di tengah-tengah. Hisaban asira, hisab yang rumit, detail, interogasi yang luar biasa. Ya. La hisaba, lawannya la hisaba wala azab, tidak dihisab sama sekali, suruh masuk aja ke dalam surga. Di tengah-tengahnya dihisab ikhwah, tapi hisab yasira, hisab yang mudah, yang bentuknya hanya memampangkan, hanya menunjukkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Setelah itu Allah akan maafkan dan Allah persilahkan dia masuk ke dalam surga, insyaallah. Wa hadza ma'na qauluhu tabaraka wa ta'ala. Inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang mendapat kitabnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan mendapatkan hisab, namun hisab yang mudah. Al-Insyiqaq 7 dan 8. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslimin an Aisyah, dari Aisyah, anna nabiyya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Tidak ada seorang pun nanti di hari kiamat, kalau dia dihisab amalannya, dia dihisab di hari kiamat, dia dihisab di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, halak, hancur, binasa, kata Rasulullah. Siapa saja yang akan dihisab di hari kiamat, dia akan hancur, celaka. Fakultu, lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, bukankah Allah pernah katakan, adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dzalikal arad. Itu ya Aisyah, sekedar menunjukkan saja, menampakkan saja, mengingatkan apa yang pernah dia lakukan, mengingatkan kembali dosa yang pernah dia lakukan, mengingatkan kembali syariat yang pernah dia langgar, menunjukkan, mengingatkan, memampangkan, ya. Itu hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar memberitahu, hanya sekedar menunjukkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Walaysa ahadun yunaqashul hisabu yaumal qiyamati illa halik. Tidak ada seorang pun nanti di hari kiamat, kalau dia diinterogasi dengan dalam hisabnya, illa halak, kecuali pasti celaka.
Celaka gimana ikhwah? Kalau sudah diinterogasi dengan interogasi yang sangat ketat dan sangat detail, yang sangat teliti, maka illa halak, dia pasti celaka. Apa maksud celaka di sini? Celaka di sini dia pasti akan dijebloskan, dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Riqaq, bab manukishal hisab udziba. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang detail, diinterogasi dalam hisabnya, maka dia akan diazab. Jadi faqad illa halak, kecuali dia akan celaka. Celaka yang dimaksud adalah dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Qala an-Nawawi fi syarhi li hadis, Imam An-Nawawi memberikan komentarnya tentang hadis ini, karena kan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara salah satu syarah kitab Imam Muslim itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang di atas yang telah kita baca, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna nukishal hisab, yang dimaksud dengan interogasi hisab, yang dimaksud dengan nukishal hisab, yaitu istiqsa alaihi, yaitu dihisab, diinterogasi dengan sangat detail. Qala al-qadhi, berkata qadhi, wa qawluhu udziba, adapun sabda beliau dia akan diazab, lahu maknayan, dia akan diazab, maksudnya mereka yang dihisab dengan hisab yang rumit, maka dia akan diazab. Dia akan diazab memiliki dua makna. Kalimat udziba, dia akan diazab, memiliki dua makna. Ahaduhuma, makna yang pertama yaitu annan nafsal niqashati, annan nafsa al munaqashati wa ardudz dzunubi wa tawqifi 'alaiha huwa at-ta'dzib lima fihi min at-tawbikh. Ya. Makna yang pertama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini Imam Al-Qadhi, ya qadhi, menyebutkan yang dimaksud dengan diazab di sini ada dua makna. Makna pertama yaitu bahwasanya dihisabnya seorang hamba dengan detail, kemudian ditunjukkannya dosa-dosa seorang hamba, ditayangkannya dosa-dosa seorang hamba, atau diingatkannya dosa-dosa seorang hamba yang pernah dia lakukan semasa di dunia, wa tauqifu 'alaiha, dan dia ditempatkan di tempat pengadilan yang penghisapan itu ikhwah, yang duduk di bangku panas terdakwa ini, ya, dia ditempatkan di posisi itu saja, huwa ta'dzib, itu saja itu sudah sebagai azab. Demikian ikhwah. Kenapa? Lima fihi minat taubikh, karena di dalamnya ada menunjukkan celaan terhadap perbuatan yang telah dia lakukan. Fihi minat taubikh. Ini masih ditunjukkan saja ikhwah. Ya, masih ditunjukkan saja. Ya. Seorang mukmin yang nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terlebih dahulu Allah tunjukkan semua dosa-dosanya. Ketika Allah tunjukkan saja dosa-dosa kita di hari kiamat, yang posisi kita di posisi panas, kursi panas sebagai terdakwa, itu saya sudah sangat membuat berdebar dan sangat menakutkan. Hanya dengan ditunjukkan dosa yang telah kita lakukan. Sekali lagi, hanya dengan ditunjukkannya dosa-dosa yang telah kita lakukan, itu saja sudah dalam posisi yang sangat menakutkan, mendebarkan luar biasa. Seandainya jantung kita bisa lompat dia dari dada kita. Karena saat-saat yang sangat menegangkan ikhwah. Ini masih ditunjukkan, belum lagi diinterogasi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi makna udziba artinya dia diazab, ya, diinterogasinya dengan sangat detail, ditunjukkannya ditunjukkannya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu saja sudah merupakan azab, karena itu kan artinya sedang dicela dia. Kamu telah melakukan ini kan? Hari ini jam ini di tempat sini kamu mencuri, kan? Nah, hari ini kamu malah ini, ya kan? Nah, demikian. Itu saja sudah buat meledak dada kita, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Belum lagi ditanya, kenapa kamu lakukan?
Apa alasanmu? Apa kamu nggak tahu? Wah, dan itu saja ikhwah. Itu saja sudah berada di posisi kita itu sedang diazab. Demikian. Itu makna pertama. Makna kedua, annahu mufdi ilal adzabi fin binnar. Bahwasanya mereka yang diazab, mereka yang dihisab dengan hisab yang sangat detail, ya, maka faqad halak di sini udziba, dia akan diazab, maksudnya itu semua menjadi penyebab dianya dijebloskan ke dalam api neraka. Wa yu'ayyiduhu qawlu fi riwayatil ukhra, dan makna yang kedua ini dikuatkan dengan riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan dari yang lain, yaitu halak disebutkan dengan lafaz halak, celakalah dia, makalah azab. Jadi ada dua riwayat ikhwah dengan lafaz yang berbeda. Yang satu mengatakan bahwasanya laisa li ahadin yunaqasul hisabu yaumil qiyamati illa halak. Tidak ada seorang pun yang didebat dia nanti, yang dihisabnya dengan interogasi yang sangat detail, illa halak, kecuali dia celaka. Satu. Dalam riwayat yang lain bukan illa halak, tapi illa udziba, kecuali dia diazab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dua lafaz ini ini menunjukkan apa? Bukan di saat dia diinterogasi itu dia seperti dia sedang diazab, bukan sedang ketika dia sedang ditunjukkan dosa-dosanya dia sedang diazab, bukan. Tapi hasil daripada hisab tersebut akan membuat dia masuk ke dalam neraka. Hisab yasiro tadi itu, kalau sudah seorang hisaban asiro, kalau seorang sudah diinterogasi dengan interogasi yang rumit dan sulit dan detail, maka dia pasti akan dijebloskan ke dalam api neraka. Itu sudah ciri-ciri pertama ikhwah. Makanya makna yang kedua maksudnya bukan dia diinterogasi itu sudah seperti azab, enggak, tapi memang hasil daripada interogasi ini, ya, itu akan menyebabkan dia vonisnya yaitu pasti neraka. Jadi kalau seorang dia dihisab dengan hisaban asiro, hisab yang rumit dan pelik, ya, maka hasilnya pasti neraka. Namun kalau seorang mendapat hisaban yasiro, hisab yang mudah, hanya sekedar menunjukkan, maka dia akan ke surga. Hada kalamul qadhi. Inilah komentar al-qadhi. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa hadha tsani was sahih. Makna yang kedua ini yang sahih, bukan makna yang pertama. Tadilah kita katakan makna pertama itu yaitu ketika dia dihisab, ketika dia diinterogasi dengan sangat detail, atau itu yang hisab asiro, atau yang dihisab yasiro dengan ditunjukkan saja dosa-dosanya, itu dia seperti sudah diazab karena itu artinya dia sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Makna kedua yaitu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam kalau dia dihisab dengan hisaban asiro, hisab yang rumit, pasti neraka jahanam ujungnya. Tapi kalau dia dihisab dengan hisab yang mudah, yasiro, maka ujungnya pasti surga. Berkata Imam Nawawi, sungguh makna yang kedua inilah yang benar, bukan makna yang pertama. Wa ma'nahu anna at-taqsira ghalibun fil ibadi min istiqsa'i man istaqsa alaihi. Artinya umumnya kekurangan itu, ya, kelalaian itu dari seorang hamba. Fil ibad, ada pada si hamba. Faman istaqsi alaihi, barang siapa yang, ya, bertanya, menghitung, mendetail interogasinya terhadap si hamba ini, ya, walam yusamih, dan tidak diberi toleransi, tidak dimaafkan, halak, hancur, celaka. Demikian ikhwan, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia. Siapa di antara kita yang tak pernah berdosa? Siapa? Rasulullah katakan kullu bani adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Salah diiringi dengan taubat, berarti salah yang dimasukkan dosa, ikhwah. Kalau bukan dosa untuk apa taubat? Kalau bukan dosa untuk apa istighfar? Demikian.
kita diperintahkan untuk istighfar, kita diperintahkan untuk bertobat, tandanya dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan tidak ada seorang hamba pun yang tak berdosa. Jadi dalam masalah ini, ya, apabila seorang hamba, tidak ada seorang hamba pun yang tidak berdosa, lantas dalam kondisi dia seperti itu, dengan tobiatnya seperti itu, dia ditanya, diinterogasi dengan detail akan kesalahan-kesalahannya, habis. Dan tidak dimaafkan, ya, tidak dimaafkan, ya sudah habis, ikhwan. Padahal satu dosa saja yang kita lakukan, kalau nggak dimaafkan oleh Allah, maka konsekuensinya diazab. Ringan beratnya tetap diazab dia. Kenapa nggak dimaafkan? Tapi kalau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang dilakukan, kalau Allah maafkan, dia tidak akan disiksa. Makanya ikhwah, manistaqsa alaihi walam yusamih halak dakhalan nar. Barang siapa yang dia diinterogasi dengan interogasi yang sangat pelik, yang sangat rumit, ya, yang sangat detail dan tidak diberi maaf, ya, tidak diberi maaf, tidak diberi toleransi, maka dia akan celaka dan masuk neraka. Walakinallaha ya'fu wa yaghfiru ma duna syirki liman yasha. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Allah menghapuskan dosa selama dosa yang dilakukan bukan dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ingat liman yasha-nya. Kalau ada seorang hamba yang dia mati sementara dia pernah membawa dosa syirik, maka syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan yang bukan dosa syirik, ya, Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuni orang yang berbuat seperti ini, berbuat kesalahan seperti ini, berbuat dosa seperti ini. Tapi liman yasha, bagi yang siapa Allah kehendaki. Gak semua hamba berarti. Jadi kalau ada seorang itu yang berzina, minum khamr, main judi misalnya, mencuri misalnya, ya, misalnya, itu sebuah dosa, ya, itu merupakan sebuah dosa. Kalau seandainya dosa tersebut tak dimaafkan oleh Allah, ya dia otomatis akan disiksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maafkan, udah, berarti dia akan dimasukkan surga. Kenapa? Karena Allah telah maafkan. Nah, sekarang permasalahannya, nggak semua orang Allah maafkan. Ada orang-orang yang Allah maafkan, ada orang-orang yang tidak Allah maafkan. Kalau Allah maafkan orang-orang yang Allah maafkan, Allah persilakan masuk surga. Adapun orang-orang yang tidak Allah maafkan, maka tempatnya dalam neraka, ikhwah. Jadi jangan dikira ketika ada seorang mencuri atau main judi, lantas dia katakan ini kan bukan dosa syirik, Allah akan mengampuni. Ingat, Allah akan mengampuni di hari kiamat liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Apakah Anda yakin Anda termasuk orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang Anda lakukan? Kalau Anda tak yakin, jangan lakukan. Karena kalau dosa itu tidak dimaafkan, maka ujungnya neraka. Itu ikhwan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi yang selain syirik Allah ampuni. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ingat, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau Anda ada terniat ingin melakukan dosa besar dengan pemikiran bahwasanya Allah akan mengampuni, ingat, apakah Anda telah memastikan diri Anda termasuk orang yang diampuni oleh Allah nanti? Siapa yang tahu? Wa naqala Ibnu Hajar anil Qurtubi fi makna qaulih. Ibnu Hajar menukil ucapan Qurtubi dalam dalam menceritakan makna sabda beliau, innama dzalikal arad. Sungguhnya yang demikian itulah hanyalah arad, ya, penunjukan, pengingatkan kembali dosa-dosa. Qala innal hisabal madhkura fil ayati innama huwa an tu'rada a'malal mu'mini alaihi. Sesungguhnya hisab yang telah disebutkan dalam ayat, maksudnya hisab yasira, hisab yang mudah. Sesungguhnya hisab yang mudah yang telah disebutkan dalam ayat, sesungguhnya maknanya adalah dengan mengingatkan kembali dosa-dosa, mengingatkan kembali
amalan yang perbuatan yang pernah dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, perbuatan yang pernah dilakukan oleh seorang mukmin. Hatta ya'rifu minnatullah alaihi fi satriha alaihi fid dunya. Agar dia mengetahui betapa besarnya anugerah yang Allah telah berikan kepada dia di dunia. Kenapa? Allah rahasiakan dosanya itu di dunia. Nggak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Yang lain tidak tahu. Mengapa bisa sampai seketat itu? Serapat itu rahasianya. Tidak ada yang tahu. Allah sebenarnya yang menjaga rahasia itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Kalau Allah mau singkap, mudah sekali menyingkapkannya. Kalau Allah singkap, dia akan dipermalu di dunia. Tapi wala haula wala quwata illa billah, ternyata Allah rahasiakan aibnya, Allah rahasiakan dosanya, sehingga tidak ada yang mengetahui. Bahkan istrinya pun tak tahu. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah, ketika Allah menyebutkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kamu pernah melakukan ini kan? Kita jujur. Kita jujur. Ya. Dan ternyata tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan engkau, kata Allah. Kecuali aku dan engkau. Aku telah rahasiakan ini. Tidak ada yang tahu. Kemudian ini menunjukkan, kemudian ya kita diperlakukan seperti itu ikhwah di hari kiamat. Sudah nggak karuan lagi diri kita ikhwah. Nggak tahu lagi kita mau bilang apa. Kita hanya bisa terdiam. Kita hanya bisa mengakui. Mau bilang apa? Kalau di pengadilan dunia masih ada backing ini, backing itu, pejabat ini, pejabat itu, jaksa ini, jaksa itu. Atau mungkin Pak Hakim, ketua hakimnya merupakan famili atau kerabat dekat. Bisa. Tapi di hari kiamat siapa yang bisa kita harap? Tidak ada yang bisa kita harap kecuali hanya keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hisaban yasira, hisab yang mudah, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan dosa-dosa kita. Maknanya apa ikhwah? Maknanya Allah sedang tunjukkan kepada kita betapa besar anugerah yang telah Dia curahkan kepada kita. Di antaranya yaitu dengan cara kita melakukan dosa tapi tak diketahui oleh siapapun. Kemudian ikhwah, dosa yang rahasia ini, yang tak diketahui oleh siapapun ini, lantas fihi wa fi afihi anha fil akhirah. Allah maafkan ikhwah. Kan ada dosa-dosa itu ikhwah yang tak diketahui siapapun. Hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi di hari akhirat Allah hukum gara-gara dosa tersebut ketahuan oleh yang lain. Tapi ada dosa yang kita lakukan tapi Allah maafkan. Allah tunjukkan kepada kita tapi kemudian Allah maafkan. Berarti memang takkan ada yang tahu sampai hari akhirat. Ya. Sampai akhir tidak akan ada yang tahu. Agar apa ikhwah? Kata Ibnu Hajar, ya. Dia nukil dari Qurtubi, agar kita mengakui betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya. Ya Allah, Allah tayangkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita dosa kita. Sementara hanya kita dan Allah yang tahu. Kemudian Allah maafkan. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Demikian para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Jadi wal muradu bil aradi kama huwa dhahir min hadzal hadis. Jadi maksud daripada arad itu menunjukkan dosa-dosa ini zahirnya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa aradudz dzunubil mu'minin alaihim, yaitu menunjukkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang mukmin, ditunjukkan kepada mereka. Kay yudriku mudda ni'matallahi alaihim fi ghufraniha lahum, agar mereka bisa merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, betapa banyaknya anugerah yang Allah telah curahkan kepada mereka, dan dengan cara Allah maafkan dosa-dosanya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, bahwasanya hisab itu terbagi 3. Posisi manusia terkait dengan hisab itu ada 3.
Yang pertama, hisaban asiro, hisab yang rumit, yaitu dia akan diinterogasi dengan sangat detail dan sangat teliti. Ya. Kalau sudah dia mendapat perlakuan seperti ini di hari akhirat, dalam sidang Allah Subhanahu wa taala, pasti khot halak, pasti dia akan disiksa. Kemudian yang kedua, hisab yasiro, hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini tidak ada interogasi, hanya diingatkan dia, si hamba diingatkan, kamu pernah melakukan ini kan? Ya Allah, benar ya Allah. Ini dosa-dosamu kan? Ya Allah. Waduh, Masya Allah. Luar biasa pada waktu itu kondisinya. Menakutkan ikhwan, menakutkan. Tapi kata Allah, aku maafkan. Allahu Akbar. Lapar. Bayangkan, setelah menakutkan, ya Allah, benar ya Allah, menakutkan. Karena ujung-ujungnya neraka ikhwan ini. Dia sudah lihat tuh neraka. Tapi ternyata di akhir Allah maafkan. La haula wala quwata illa billah. Betapa plong nikmat yang sangat luar biasa. Coba seandainya Allah tidak dahulukan dengan menunjukkan dosa-dosa. Udah, kamu saya maafkan. Kan tidak sebesar itu manusia akan merasakan nikmat ini, ikhwan. Tapi Allah tunjukkan bagaimana dosa-dosanya, tapi kemudian Allah maafkan. Jadi sangat besar kali kita akan merasakan anugerah kemaafan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini ikhwah mirip seperti seorang yang mendapat nikmat kubur. Ya. Setelah dia berhasil melewati fitnah kubur, kemudian dia akan ditemani oleh temannya, yaitu amalan solehnya. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan neraka. Pintu neraka. Tuh, ini adalah tempat kamu kalau kamu durhaka. Kamu lihat sekarang. Dilihat betapa luar biasa yang mengerikan neraka itu. Kemudian Allah katakan, tapi engkau berhasil selamat dari sana. Kami sediakan surga. Kamu lihat surga. Masya Allah. Bayangkan ikhwah. Ya. Beda kan kalau kita minum begitu saja dengan minum yang tadinya haus kemudian minum. Kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Sama ini dengan kasus hisab. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga yaitu la hisab alaihim wala azab. Tidak dihisab, tidak diazab. Tidak ditunjukkan dosa-dosanya. Enggak, udah langsung masuk. Nggak ada interogasi, nggak ada penunjukan penayangan amalan, tidak ada menunjukkan pemberitahuan dosa-dosa yang dilakukan, tidak langsung masuk surga dengan tanpa hisab. Ya, yang jumlahnya 70.000 orang ditambah dengan 70 kali 70.000. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang kedua atau yang ketiga. Yang minimal yang kedua lah ikhwah. Ya, kalaupun dihisab karena mungkin ya kita tahulah kondisi kita. Kalaupun hisabnya hisab yasiro, bu, jangan hisab yang asiro. Kalau dia masuk surga dengan tanpa hisab, luar biasa ikhwah. Asyaallahu wa iyyakum. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, ini sekali lagi untuk mengingatkan kita agar kita bersiap-siap dengan kondisi seperti ini nanti di hari kiamat. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Nampaknya terputus. Baik, kita akan bacakan dari pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Afwan, izin bertanya, apakah ada amalan khusus agar kita dimudahkan hisabnya? Dari Ummu Sabil, Pekanbaru. Jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Apakah ada amalan khusus agar hisabnya dimudahkan? Allahu alam, saya nggak tahu ada amalan khusus. Allahu alam, nggak tahu. Tapi yang bisa dipastikan yaitu doa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi hisab yang mudah. Ya, doa itu bisa dipastikan amalan yang dari isi doa kita itu mohon pada Allah agar hisab kita di akhirat nanti adalah hisab yang mudah. Adapun amalan khusus, apakah berupa puasa atau berupa zikir atau berupa sholat, Allahu a'lam, la adri. Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya bertanya, apakah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dan apa dalil hadisnya? Dari hamba Allah Gadang Sidempuan. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Kita sebenarnya sudah dibahas ya di kajian yang lalu. Tadi di awal juga sudah disebutkan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya, bagi para pemerhati roja yang rutin mengikuti kajian kita ini, ya, mereka insya Allah sudah mengetahuinya karena memang sudah dibahas, baru saja dibahas. Demikian, yaitu salat. Untuk ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah adalah salat. Dan untuk muamalah yang akan pertama sekali dihisab oleh Allah adalah masalah darah. Ya, saya ulangi. Ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat, dan muamalah yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah adalah masalah darah. Taib. Lantas antara masalah sholat dan masalah darah ini mana yang lebih dahulu? Ini juga telah kita singgung di kajian lalu, bahwasanya haknya Allah, zohir daripada hadis, hak Allah itu lebih dahulu ditanya ketimbang hak hamba. Makanya yang pertama sekali antara sholat dengan darah ini yang lebih dahulu ditanya tetap masalah sholat. Apabila kurang sholatnya, maka malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk melihat ada nggak amalan sunnahnya, ada nggak sholat sunnahnya. Jika ada sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya inilah yang akan menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Demikian ikhwah. Dan kata Rasulullah, wa kadzalika sairul ibadah. Demikian juga semua ibadah-ibadah. Nanti begitu cara penghisapannya. Namun yang pertama sholat. Berikutnya ya mungkin masalah puasa. Kalau sempurna ibadah puasanya, oke. Kalau belum sempurna, dilihat ibadah-ibadah sunnah puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Bid, puasa Nabi Daud, Asyura, puasa Arafah dan lain-lainnya. Demikian juga ibadah yang zakat misalnya, zakat wajib. Kalau ternyata zakat ini kurang, akan dilihat infak-infaknya, ya, sedekah-sedekah sunnahnya untuk menyempurnakan zakatnya. Demikian juga haji. Haji merupakan salah satu fardu kifayah, fardu ain bagi siapa yang mampu. Kalau ternyata hajinya belum sempurna, dilihat yang lainnya. Apa itu yang sunnah-sunnah, umroh-umrohnya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dari hamba Allah di Banten. Silahkan pertanyaannya, Pak. Ya, barakallahu fiikum Ustaz dan Roja ya. Ini mau nanya itu tadi tentang darah, Ustaz. Yang dimaksud darah ini apakah itu
pembunuhan atau mungkin mengeluarkan darah aja, misalkan kita pernah memukul orang gitu kan sampai dia berdarah, apakah seperti itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke. Ya udah gitu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Bapak yang dari Banten, hamba Allah yang dari Banten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Muhammad rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Mereka tegakkan salat dalam bayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan ini semua, syahadat, salat, zakat, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti telah terjagalah dariku darah dan harta mereka. Darah dan harta mereka. Artinya ikhwah, para ulama menyebutkan bahwasanya pada dasarnya harta orang lain itu hukumnya haram sampai kita diberi oleh dia atau diizinkan untuk memakainya atau perpindahan hak milik seperti jual beli. Walau sekecil apapun, semurah apapun harganya. Mungkin kita masuk rumah misalnya, kita bertamu dengan beberapa orang, kemudian kita mau keluar sebentar. Di situ kan ada sendal kita dengan sendal-sendal yang lain. Mungkin sendal kita bagus, agak susah makainya. Sendal teman kita ya sendal jepit begitu, mudah nyorongkan kaki kita. Kemudian kita pakai tanpa izin kepada teman kita. Walaupun kita tahu mungkin kemungkinan besar dia izin. Tapi kalau kita tak izin, tidak minta izin, itu dosa. Walaupun hanya sekedar makai yang kita akan kembalikan lagi. Kecuali kita bisa pastikan dia pasti izin. Ya ini kan tentunya sudah ada ikrar misalnya. Demikian. Itu menunjukkan bahwasanya harta seorang muslim haram hukumnya. Ada teman kita punya ballpoint, mungkin harga 1.500 ballpointnya. Kita lihat, oh kita perlu tanda tangan, kita ambil, kita tanda tangan, kita gunakan. Ikhwah, itu punya dia. Haram hukumnya Anda memakainya kecuali setelah Anda minta izin. Kecuali kalau Anda bisa pastikan dia pasti izin. Itulah lagi cerita. Berarti kan memang sudah ada izin. Kalau sudah ada izin itu merupakan sebuah penghalalan untuk dipakai. Demikian. Namun kalau tidak ada, hukum dasarnya haram. Demikian juga darah. Ya, darah haram hukumnya. Kita teteskan darah seorang muslim. Misalnya iseng kita tusuk tangannya, kita tusuk kakinya dengan jarum, kan hanya keluar dikit. Itu haram hukumnya, mengeluarkan darah dia. Ya. Haram hukumnya, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apalagi sampai membunuh dan meninggal dunia, melukai. Makanya dalam Islam syariat al-udhunu bil udhuni. Mereka yang telah merusak hidung seorang muslim, maka dia akan dibalas dirusak juga hidungnya. Al-udhuna bil udhuni. Telinga dengan telinga. Wal juruha qisas. Dan juruh itu luka dikisos, dia juga akan dibalas dengan luka. Itu artinya apa ikhwah? Darah itu ya haram hukumnya. Artinya enggak boleh dikeluarkan sedikit pun, kecuali illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Seperti la yahillu damu mri'in illa min salasin. La yahillu damu mri'in, tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Ats-tsayyibuz zani, apabila seorang sudah berumah tangga tapi dia masih berzina, maka halal darahnya, dia dihukum rajam sampai mati. An-nafsu bin nafsi, mereka yang membunuh orang lain maka dia boleh dibunuh, bukan sekedar ditumpahkan darahnya, dibunuh, dipenggal dia, hukuman mati. Kemudian at-tariku lidini wal munfariqu lil jamaah, mereka meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin yang murtad, itu juga halal darahnya, selebihnya tidak dibenarkan. Demikian, ini yang disebut dengan illa bihaqqil Islam, kecuali haknya Islam. Demikian ikhwah, para pemirsa Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat.
dan persiapkan diri kita untuk kondisi seperti ini, untuk posisi seperti ini nanti di hari akhirat. Baik dan tidaknya kita nanti di sana tergantung kita sekarang di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam hisab kita. Allahumma ja'al lana minal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Demikian para ikhwan fillah, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.